tahu kenapa aku memilihmu. Kamu tahu aku butuh uang. Penampilanku, badanku juga bagus. Cocok jadi simpanan. Kamu salah paham. Salah paham. Kamu mau bayar 100 juta hanya untuk membuatku jadi pengurus rumah. Katakan, kenapa memilihku? Karena kita sama-sama dikhianati dalam pernikahan. Sayang nak, aku pulang. Mama pulang, kangen mama. Mama juga kangen kamu. Gimana, di rumah nurut sama papa nggak? Sayang, sudah pulang? Perjalanan kerja seminggu, pasti capek ya sayang? Sini Rian, biar mama. Sana main dulu. Sini sayang. Dan ada yang bersamaku selama 8 tahun. Ini Sayang, dulu kamu kan kehilangan lipstik dan gak ketemu kan? Kulihat kamu suka banget, jadi ku persembahkan satu lagi untukmu. Coba saja, lihat suka nggak? Tapi sayang, warna ini terlalu mencolok. Apa ini warna yang kupakai dulu? Tenang saja sayang, pasti warna kesukaanmu. Sayang, papa sudah masakin makan. Kalau nggak makan sekarang, nanti dingin. Oke. Ayo. Nah, ayo makan. Eida. Banyak makanan enak. Makan yang banyak ya. Nih, sayang. Sayang capek kerja ya. Makasih sayang, nggak capek kok. Demi tambahan penghasilan keluarga kita, semua ini memang sepadan. Sudah, ayo makan sayang. Sayang, papa sudah masakin makan. Kalau nggak makan sekarang, nanti dingin. Sayang, warna ini terlalu mencolok ya. Apa ini warna yang kupakai dulu? Tenang saja sayang, pasti warna kesukaanmu. Tapi selingkuh. halo. Di sini, paket perawatan terbaik apa? Semua paket kami bagus. Bagaimana kalau paket anti-aging untuk seluruh tubuh? Sayang. Sudah, Bu Putri. Sayang, sudah, aku masuk ya. Sayang, Sayang, kamu hebat banget semalam. Untuk membalasmu, tadi waktu aku jalan-jalan, aku sengaja beli baju tidur seru kelinci. Malam ini aku pakai ya. Iya. Sweep. Oh ya sayang, aku lupa bilang. Aku ada tugas di Kota Mega Selasa depan. Jauh nih. Kamu akan kangen aku? konyol. Pasti dong. Kok, kenapa ke sana? Ada proyek besar internasional di Kota Mega. Bayarannya 5 miliar. Kalau gitu, kamu harus siap-siap baik-baik sayang. Usahakan ya, dapatkan proyek ini. Tenang saja. Kalaupun demi bayarannya,
aku pasti berusaha. Lagi pula, uang itu satu-satunya kebenaran. Wanita tanpa uang itu, secantik apapun, hanyalah bunga potong yang tak ber... Bukannya kamu bilang adikmu di rumah karena dipecat? Pinjaman rumahnya sepertinya masih ada 2 miliar lebih. Kebetulan nih, sisa bayaran proyekku kali ini pas 2 miliar. Nih, untuk adikmu ya. Ini Dia dipecat, pasti stres banget. Sebagai kakak dan kakak iparnya, kita harus bantu dia kan? baik, makasih sayang. Ngapain makasih? Kamu suamiku. Kita kan keluarga. Ayo pulang. Baik. Sayang, Kenapa? kok kamu tiba-tiba beli ini? Bukannya kamu nggak suka? Tadi waktu jalan-jalan, kebetulan lihat kan? Kupikir buat memuaskanmu. Tapi Udah, jangan tapi-tapi. Ayo pulang dulu. Nanti di rumah kita bicara. Aku kan akan jauh dari rumah. Pasti kangen kamu. dasar nakal. Ayo pulang. Awalnya aku kira wanita selingkuhannya akan menjadi wanita sukses. Karena itu, aku bahkan membayar mahal untuk detektif pribadi. Tapi tak kusangka, wanita itu ternyata dari salon di bawah rumahku. Seorang pelayan. Make up tebal, bertato. Gajinya sebulan masih kurang dari biaya perawatan. Hanya karena dia cinta pertama Aditya, dia tega selingkuh di 8 tahun pernikahan kita. Jadi, Bu Putri, Anda panggil saya untuk mengawasi suami Anda. Semua sudah terjadi. Untuk apa mengawasinya? Aku panggil kamu untuk memintamu bantu aku balas dendam. Anakmu menderita gagal ginjal bawaan. Sekarang dirawat di rumah sakit. Butuh transplantasi ginjal. Biaya transplantasi, biaya pengobatan dan pemulihan. Totalnya, itu bukan jumlah kecil. Kamu selidiki aku. Bukan selidiki, tapi seleksi. Seperti aku, kita sama-sama dikhianati pasangan. Istrimu berselingkuh, membawa semua properti dan seluruh aset. Meninggalkan putrimu yang sakit, membuat kalian berdua tak punya sandaran. Seorang yang seperti aku, yang punya pengalaman yang sama. Seorang ayah yang putrinya sakit parah dan tak punya sandaran. Kamu adalah orang terbaik untukku. Bu Sari, maaf, saya turut prihatin dengan nasib Anda. Tapi hal yang melanggar hukum, saya tidak akan lakukan. Aku bisa berdiri di sini dan bicara ini padamu. Buktinya aku bukan orang yang gegabah. Mana mungkin aku menyuruhmu melanggar hukum. Tenang saja, semua prosesnya akan tetap dalam batas hukum. Kita berdua tak akan melanggar hukum. Tidak melanggar hukum. Ikut aku. Dewi Lestari, 26 tahun, SMP. Karena dibully, hamil di usia dini, lalu putus sekolah. Setelah itu, dia mulai merantau di salon kecantikan sebagai pelayan. Tiap hari melayani wanita-wanita ini, cuma dapat bayaran beberapa juta sebulan. Orang ini cuma perjalanan dinas, bisa dapat puluhan bahkan ratusan miliar. Kenapa sih? Orang seperti ini biasanya tak punya kemampuan. Tapi, rasa irinya yang menyedihkan sangat kuat. Dan ini adalah kelemahannya. Halo sayang, kamu ada waktu nggak malam ini? Kan sudah ku bilang, kalau istriku di rumah, jangan telepon aku. Aku kan kangen kamu. Sudah sayang, tunggu istriku pergi dulu, nanti aku temani kamu. Ya sudah, kalau gitu simpan tenagamu ya. Oh iya sayang, bisa kasih aku uang lagi nggak? Aku mau tas yang baru. Kemarin aku dengar semuanya. Istrimu kan kasih kamu 2 miliar. Oke, tunggu istriku pergi dulu, nanti aku kasih uang, kita beli tas. Sudah, nanti saja. Jangan lupa ya, hapus semua chat kita. Tenang saja sayang. Baik. Hei,
Makin tua, makin rajin. Uang hasilnya semua untukku. Obrolan mereka semua kamu rekam. Benar. Di HP Aditya Pratama, aku pasang spyware. Chat mereka, panggilan suara, semua bisa kulihat. Dan semuanya kurekam. Tunggu, kamu sudah punya bukti chat ini. Bukankah sudah cukup membuktikan kalau suamimu selingkuh? Baik untuk gugatan cerai atau mempermalukan suamimu, sudah cukup. Kenapa kamu mencariku? Benar, aku punya buktinya. Baik untuk mempermalukan suamiku, atau membuatnya tak dapat apa-apa, semua bisa. Tapi aku bilang, yang aku mau adalah balas dendam. Wanita ini adalah dalang utama pemusnah pernikahanku. Kalau hanya membuat Aditya tak dapat apa-apa, tapi dia tak dihukum apapun, bukankah dia terlalu selamat? Jadi, tujuan utama kamu mencariku adalah untuk membalas dendam pada Dewi Lestari. Tapi meskipun dia tidur dengan suamimu, itu bukanlah kejahatan. Paling-paling cuma masalah moral. Iya, cuma masalah moral. Tidak bisa diadili. Tapi, kalau dia merampok dan mencuri, ditambah dengan penganiayaan, Apa katamu? tadi yang kubilang adalah profil dasar Dewi Lestari. Sekarang, akan kuberitahu masa lalunya. Uangnya mana? Cepat keluarkan uangnya. Tunangan dari ayahmu itu sudah kamu ambil waktu itu. Sisa ratusan ribu ini uang simpananku untuk pengobatan. Jangan sok kasihan, keluarkan. Ibunya sakit sejak kecil, hidup dari memulung. Sisa dari suaminya, uang simpanan untuk pengobatan, juga direbut habis oleh Dewi Lestari. Lalu dibuang-buang. Ibunya tak punya uang berobat, dan ini menyebabkan ibunya mati kesal di ranjang. Kematian ibunya bukan membuatnya berhenti, malah membuatnya makin buruk. Setelah dewasa, bahkan mulai narkoba. Direhabilitasi 2 tahun. Setelah keluar, jadi penyanyi. Juga jadi pecandu judi. Dasar sampah. Benar, dia memang sampah. Jadi, 2 hari lalu, aku sengaja memancing emosinya. Dan menyampaikan secara tidak langsung, aku memberinya 2 miliar. Dengan sifatnya dan latar belakangnya, dia pasti takkan tahan. Oh, ada satu hal lagi. Bukannya kamu bilang adikmu di rumah karena PHK? Pinjaman rumahnya sepertinya masih ada 2 miliar lebih. Kebetulan, sisa proyekku kali ini tepat 2 miliar. Nih, untuk adikmu. Ini rencanamu. Memancing dia minta uang suamimu agar Dewi Lestari dijebloskan ke kasus perampokan dan penganiayaan. Ya, Tapi, apa kamu sudah pikirkan, baik perampokan maupun penganiayaan, semua butuh kerjasama suamimu. Kalau tidak, dia bisa saja mengaku kalau dia selingkuh. Gimana? tenang saja. Dia pasti akan kerjasama. Kamu begitu yakin? Kami bersama 8 tahun. Aku tahu dia sangat baik. Bukan cuma dia. Aku juga tahu orang tuanya yang malu-maluin. Termasuk adiknya yang serakah dan tak berguna. Putri, punya menantu yang pandai cari uang, bagus sekali. Hahaha. Cuma, lain kali kamu datang bisa ganti mobil nggak? Ganti mobil? Iya. Keluarga Wijaya sebelah, waktu lebaran atau hari raya, mobilnya itu apa ya? Mobil mewah. Ah, iya, mobil mewah. Putri, punya mobil mewah, orang akan lebih menghargai kamu. Baiklah, aku pikirkan dulu. Sayang, yang orang tua bilang ada benarnya. Ganti mobil, aku juga bisa antar jemput kamu. Kalau ajak orang tua keluar, juga lebih berkelas. Baik, keluarga mertuaku. Seumur hidupnya hidup
dengan prinsip, gengsi itu segalanya. Dan suamiku juga tahu hal ini. Wah, anakku. Pah, Ma, Adek. Aduh anakku, kamu akhirnya pulang. Aduh menantuku, kamu datang. Mak, Keren sekali. Gimana, Pah? Keren kan? Pasti dong. Wah, Mbak Sri, anakmu sukses besar ya, bisa beli mobil sebagus ini. Putri dapat banyak uang tahun ini ya. lumayan. Putri, jangan sungkan-sungkan. Perusahaan dapat ratusan miliar. Aditya sudah bilang semua. Rizky, iya kak? Kakakku Adik sudah Aditya. bilang. Kalau mereka tahu. Selama ini, biaya hidup orang tuanya, rumah tempat mereka tinggal, semua dari aku. Juga adiknya, DP rumah pernikahannya, juga aku yang bayar. Demi menyenangkanku, di lingkungan mereka membentuk citraku sebagai wanita kaya. Kalau mereka tahu, reputasi yang mereka bangun dengan susah payah malah hancur oleh tangan anaknya sendiri, lebih parah dari mati. Dan Aditya itu orang pintar, dia akan paham hal ini. Aku paham, kamu mau memanfaatkan mereka untuk memaksa suamimu. Cara ini memang bisa, tapi pencurian dan penganiayaan itu bisa dipenjara. Caramu ini apa tidak terlalu kejam? Aku kejam. Kalau ku bilang, dia bahkan bersekongkol dengan suamiku untuk membunuhku. Apa? Sayang, andai aku benar-benar jadi istri kamu, kalau gitu kamu bisa main-main sama aku tiap hari. Kalau kamu istriku, kita berdua bisa mati kelaparan. Aku memang gak cinta dia, tapi dia bisa cari uang. Seberapa banyak gajimu sebulan? Aduh, aku memang gak sehebat dia, tapi aku cinta kamu sayang. Aku gak seperti istrimu yang tua-tua, tiap hari cuma ngelakuin, gak peduli perasaanmu. Lagian bukannya kamu cuma sama dia karena dia bisa cari uang, jadi kamu nikah sama dia. Tapi, sayang, aku masih butuh dia. Kalau gak ada dia, bukan cuma aku. Orang tuaku dan adikku juga gak punya uang. Kok bisa gak punya uang? Kamu kan suaminya. Semua harta di rumah ini. Mereka sungguh mau membunuhmu. Benar, aku anak yatim piatu. Dari nol, berjuang sampai. Berapa banyak keringatku. Sekarang, ada wanita seperti itu. Dia tak berbuat apa-apa, tapi mau rebut rumahku, rebut suamiku, rebut hartaku, bahkan mau membunuhku. Menurutmu, aku masih kejam? Tidak. Aku hanya merasa Anda tidak perlu menggunakan cara yang ekstrim. Kalau ada kesalahan di tengah jalan, itu akan sangat merugikan Anda. Lagi pula, Anda sangat sukses. Tak perlu ambil risiko begini. Benar. Secara rasional, aku memang tak seharusnya terlibat terlalu dalam dengan mereka berdua. Aku seharusnya langsung membiarkan Aditya pergi tanpa apa-apa. Lagi pula, menyerah itu lebih baik kan? Tapi anakku baru 5 tahun. Kalaupun aku dapat hak asuh, anakku tak mungkin tak mengakui ayahnya kan? Tapi Aditya sudah gila. Dia malah memakai uang nafkah 50 juta per bulan dariku. Lalu memberikannya 45 juta pada wanita ini. Kalau suatu hari mereka benar-benar menyerangku, aku mati, anakku akan kehilangan ibunya. Betapa sengsara masa depannya. Anda juga punya anak, punya putri. Apa Anda akan biarkan putri Anda terpapar, Bah? Aku takkan. Makanya, sejak kebenarannya terungkap, aku bersumpah, aku tak bisa mundur. Bahkan harus korbankan nyawaku. Antara aku dan mereka, hanya ada satu cara penyelesaian. Tak mati. Berhenti. Tuan Rama, pikirkanlah baik-baik. Asalkan kamu bantu aku balas dendam, aku bukan hanya akan memberimu 2 miliar, tapi juga akan gunakan semua sumber daya di seluruh dunia untuk mencari tim medis terbaik untuk mengobati putrimu. Asalkan kamu setuju, bantu aku mainkan drama untuk membuktikan Dewi Lestari merampok rumahku. Tapi saya tak bisa akting. Saya tak bisa jamin berhasil. Tenang saja,
Asalkan kamu ikuti perintahku. Kalaupun rencananya gagal, 2 miliar itu, termasuk biaya pengobatan putrimu, akan saya penuhi janjinya. Baik, Bu Putri. Saya setuju. Bagaimana rencananya? Malam ini, jam 8. Aku sudah pesan penerbangan ke kota Mega. Aditya akan mengantarku. Waktu itu, Dewi Lestari pasti akan ke rumahku. Bukan cuma untuk selingkuh, tapi juga untuk 2 miliar itu. Kenapa sayang? Aku baru antar dia ke ruang tunggu. Rian juga sudah kumasukkan ke asrama. Malam ini takkan ada yang ganggu kita. Cepat pulang ya, aku juga sudah nungguin kamu. Oh iya sayang, kartu kamu itu ingat kasih aku ya. Aku lagi mau tas yang baru, aku suka banget nih, beliin aku ya. Baik, aku nurut kamu. Janda tua, buat apa uangmu banyak? Ujungnya buatku, suamimu dan uangmu semua jadi milikku. Langkah pertama, pastikan Dewi Lestari tak bisa masuk dari depan. Biar orang lain langsung tahu kalau Dewi Lestari merampok rumah. Konyol, kamu pikir aku tak punya cara? Bu Putri, Dewi Lestari sudah masuk. Bagaimana dia bisa masuk? Sesuai perintah Anda, saya ganti password. Jadi dia masuk dari pagar. Baik, saya langsung pulang. Awasi CCTV-nya. Ada apa-apa, langsung kabari saya. Baik. Sayang, kamu di mana? Aku sampai. Ngapain sih? Gimana? Seru kan? Malam ini kita main begini aja. Dasar. Ada yang lebih jahat lagi. Suka main-main? Akan kubuat kalian berdua menyesal. Malam, Bu. Aku punya kejutan untuk kalian. Bu, selamat malam. Aku punya kejutan untuk kalian. Rencana langkah kedua. Aku hubungi orang tua Aditya. Undang mereka ke rumahku. Dan beritahu mereka. Aku bisa bantu anak bungsu mereka yang pengangguran. Bayar utang rumahnya. Pak, Putri telepon. Angkat. Halo Putri. Bu, katanya Aditya, Rizky kan sudah dipecat. Utang rumahnya itu masih utang bank 2 miliar lebih. Kebetulan aku baru dapat pembayaran akhir, kurang lebih 2 miliar. Aku mau kasih ke Rizky dulu, biar nggak macet bayarannya. Nanti kreditnya rusak, bisa juga potong bunga banknya. Hah? 2 miliar untuk Rizky? Iya, uangnya sudah kuberikan ke Aditya. Aku suruh dia kasih langsung ke Rizky. Dia nggak bilang ke ibu? Enggak kok. Aditya juga nggak bilang ke aku. Oh, dia nggak bilang ya? Oh, mungkin dia mau kasih kejutan untuk kalian berdua. Oh, begitu. Kalian jangan bilang dia ya. Malam ini, kalian ke rumahku ya. Undang juga keluarga Rizky. Kita sekeluarga besar makan malam bersama. Bagaimana menurut ibu? Baik, nanti aku langsung panggil Rizky dan keluarganya. Baik, ya sudah begitu. Baik. Saat seseorang sangat senang, lalu tiba-tiba jatuh ke neraka. Perubahan drastis ini cukup untuk menghancurkan siapapun. Inilah senjata terkuatku untuk melawan Aditya. Bu, kenapa? Malam ini kita makan di rumah menantu. Kita pusing karena dipecat. Keluarga mereka cuma bergantung pada istrinya dengan gaji 3 juta. Itu nggak cukup. Iya, syukurlah nggak takut gagal bayar lagi. Rumah Rizky itu DP-nya Putri yang bayar. Dia juga beliin kita rumah sebesar ini.
Sekarang dia pinjami Rizky lagi. Kita benar-benar beruntung sekali bisa punya menantu sebaik ini. Iya kan, Pak? Ayo, siap-siap. Aku ajak Rizky sekeluarga ya. Oke, aku ganti baju dulu. Sayang, siap masuk ke perangkap yang sudah kusiapkan untukmu. Mulai aksi. Pak. Ada apa? Pak, ada maling di rumah saya. Dia masuk dari pagar. Apa? Masuk dari pagar? Iya, tadi saya keluar jogging. Ini rekaman CCTV-nya. Lihat. Gedung nomor berapa? Gedung Melati 88. Tuan, saya sekarang masih di kamar. Baik. Gedung Melati 88. Ada maling masuk dari pagar. Semua, cepat ke sana. Sayang, kartu ini benar-benar jadi milikku. Tentu saja, tapi kamu cuma boleh pakai sebagian. Sisanya untuk bayar cicilan rumah adikku. Jangan habisin semua ya. Dasar, cicilan rumah itu bisa dibayar kapan saja. Kamu kasih kartu ini ke aku. Aku ajak kamu untuk cari untung. Paling lama 5 hari, langsung berlipat ganda. 5 hari berlipat ganda. Bener nggak? Sayangku, hebat banget ya. Percaya aja sama aku. Kenapa? Kamu nggak percaya aku? Aduh, mana mungkin aku nggak percaya sayangku. Nah, pakai saja. Aku dukung kamu. Nah, gitu dong. Aku angkat telepon dulu. Itu istriku. Waktu begini, bukannya dia di pesawat. Kok bisa telepon kamu? Kayaknya pesawatnya sudah turun. Jangan bicara dulu ya. Halo, sayang. Sudah turun ya? Halo sayang, proyeknya batal. Aku pulang. Apa? Proyek batal? Kamu pulang? Aku sudah sampai di bawah. Mau naik. Sayang, kapan kamu pulang? Aku jemput ya. Aku sudah sampai di bawah. Baru naik. Apa? Sayang, sudah sampai. Kenapa nggak bilang dari tadi? Kamu mau apa? Lagian kalian pasti cerai. Cuma masalah waktu. Kalau terpaksa, aku akan selesaikan ini. Jangan. Bukannya sudah sepakat ikut rencana. Kalau kamu begini, semua Ya, ke jendela. Cepat. Aku juga baru tahu. Kenapa? Aku nggak boleh pulang sekarang. Sayang, kok kamu nggak bilang dulu? Kalau gitu, aku bisa siap-siap. Siap-siap apa? Tentu saja siap-siap jemput kamu dan siapkan makan malam. Jangan-jangan bukan untuk sembunyiin sampahmu itu. Aku butuh penjelasan. Yang kamu bilang tadi, sembunyikan pelacurmu itu. Apa maksudnya? Minggir. Gak mau. Jelaskan padaku. Ucapanmu tadi itu sebenarnya apa maksudnya? Apa maksudnya sembunyikan pelacurku? Kamu curiga aku selingkuh? Minggir. Kalau aku gak minggir, selama ini demi kamu, demi Rian, demi keluarga ini aku rela berkorban. Di akhir, kamu malah curiga padaku. Aku bilang sekali lagi. Minggir. Aku juga bilang sekali lagi. Gak mau. Cahaya. Jangan kira aku gak tahu apa maumu. Selama ini terus naik jabatan, sudah kaya. Aku bener kan? Kamu punya cowok lain kan? Sudah punya cowok lain. Lalu gak suka aku yang cuma ngurus rumah. Mau cerai kan? Oke, cerai saja. Harta kita bagi 2. Aku, Aditya Pratama, tanpa... Kamu tertawa apa? Aditya Pratama. Kamu pikir aku, Putri Cahaya, tanpa bukti pasti akan datang menangkapmu? Di sana, itu dia. Dia baru saja masuk lewat jendela. Cepat, jangan biarkan dia kabur. Aditya Pratama. Kamu kira aku, Putri Cahaya, begitu bodoh? Di sana, itu dia. Masuk rumahku lewat jendela. Jangan biarkan dia kabur. Cepat, tangkap pencuri. Jangan biarkan dia kabur. Semua ini ulahmu.
Kau sengaja merencanakan ini untuk melawan suamimu? Diam! Orang sepertimu berani bilang suamiku. Kau dan wanita jahat itu bersekongkol untuk mencelakaimu dan merampas hartaku. Kau sungguh jahat. Enggak, aku enggak selingkuh. Aku juga enggak mau celakaimu. Orang di luar jendela itu aku sama sekali enggak kenal. Sampai sekarang kau masih enggak ngaku. Kau pikir aku Putri Cahaya itu bodoh? Aku enggak ngelakuin, kenapa harus ngaku? Putri, aku tahu. Jangan kira aku tak tahu maumu. Kau sudah kaya, mau cari cowok muda. Tapi jangan pakai hal ini sebagai alasan untuk memfitnahku. Bersih. Kau punya kesucian. Putri, dengar ya. Aku, Aditya, enggak selingkuh. Aku, Aditya Pratama, tidak selingkuh. Kalau berani, tunjukkan buktinya. Nggak ada kan? Nggak bisa kan? Cahaya Gemilang, begini caranya menghargai suami yang sudah 8 tahun bersamanya. Setelah sukses, dia mau menyingkirkanku. Bahkan memfitnahku selingkuh, menghancurkan reputasiku. Kamu mau apa? Aku mau apa? Tentu saja aku merekam sifatmu. Aku mau semua orang lihat. Kalau wanita sukses sepertimu, di baliknya sebenarnya memang seperti apa. Demi kamu bisa lebih fokus di pekerjaan, aku resign, menjaga anak di rumah. Aku rela melepas harga diri seorang pria. Lalu hasilnya, justru begini caramu. Aditya, kamu benar-benar membuka mataku. Orang paling tak tahu malu memang tak terkalahkan. Ketahuan selingkuh, malah balik menuduh. Ketahuan selingkuh? Kamu lihat apa? Sejak tadi di kamar ini, hanya ada aku seorang. Jendela itu semua palsu. Itu semua orang yang kamu suruh. Masih nggak ngaku ya? Buka mata anjingmu. Lihat baik-baik. Siapa orang di gambar ini? HP-mu, termasuk kamar ini, sudah kucatatkan. Setiap gerak dan ucapanmu, semua kurekam. Bilang, ini bukan bukti? Bicara. Aditya, dengarkan aku. Dewi Lestari takkan bisa kabur. Perselingkuhan kalian juga, jangan harap bisa sembunyi. Aku pasti akan membuat kalian, pasangan brengsek ini, terhina selamanya. Nanti, ayah, ibu dan adikmu, serta keluargamu, semua teman dan kerabat, akan tahu kalau kamu, Aditya, adalah binatang macam apa. Sayang aku salah. Jangan bilang siapa-siapa, jangan tinggalkan aku ya. Ya sayang. Kenapa, Aditya? Sombongmu tadi kemana? Aku salah, aku sujud padamu, aku salah. Sayang, aku salah, jangan tinggalkan aku. Kalau kamu tinggalkan aku, gimana aku hidup? Bukan cuma aku, keluarga ayah, ibuku, juga keluarga adikku. Semua takkan bisa hidup. Aku bilang, bisa juga. Benarkah? Aku tahu kok. Sayang, kamu gak tega tinggalkan aku. Tanda tangani. Kamu mau aku pergi tanpa apa-apa? Ini cuma perjanjian. Kamu boleh nggak tanda tangan? Nanti kita ketemu di pengadilan saja. Tapi karena kamu selingkuh dan bersekongkol dengan wanita itu untuk membunuhku, kamu takkan menang. Nanti, bukan cuma pergi tanpa apa-apa. Kamu juga akan dijebloskan ke penjara dan dicaci maki. Terhina selamanya. Cepatlah putuskan. Kalau tidak, nanti orang tuamu, adikmu, dan seluruh keluargamu datang. Kamu takkan punya kesempatan lagi. Apa? Kamu panggil orang tuaku? Juga adikku? Memangnya kenapa? Halo, Putri. Bu, di mana lagi? Kami masih ada 10 menit. Kami masih ada 10 menit lagi. Sebentar lagi sampai. Cepatlah, ada yang mau ku bilang. Tenang kak, aku sudah ngebut secepatnya. Baik. Kau dengar? Waktumu tak banyak lagi. Cahaya, kau kejam sekali. Sebagai suami istri, kau tega menjebakku. Aku kejam? Dibanding kalian, aku terlalu baik. Kuhitung sampai 3. Kalau tak teken, jangan harap bisa teken. 3. Rizky, nanti di rumah kakakmu, ajak kakakmu minum lebih banyak ya. Baik. Selama ini kakakmu banyak membantu. Dia yang beliin mobil, dia juga yang cariin kerjaan. Bahkan rumah penginapanmu, DP-nya juga kakakmu yang bayar. Sekarang tahu kamu kesulitan, dia kasih 2 miliar lagi buat bayar cicilanmu. Tenang Bu, malam ini aku pasti temani kakak dan kakak ipar minum lebih banyak. Kakak ipar kali ini benar-benar penyelamatku. Iya Bu, sebenarnya aku dan Rizky karena masalah cicilan, gak bisa tidur semalaman. Gak nyangka kakak ipar malah rela bayar untuk cicilan kita. Benar-benar terharu. Itu kan bukan cuma kakak ipar yang baik. Pasti ada juga jasa kakakmu. Iya. Untung kakakku nikahin kakak ipar yang baik. Kita sekeluarga jadi ikut senang.
Untung kakak. Untung aku teken. Aku nurut. Setelah aku teken perjanjian ini, jangan tinggalkan aku. Jangan kasih tahu mereka ya. Cetak juga sidik jari. Bangun. Putri, kamu jangan keterlaluan. Bukankah aku sudah tanda tangan perjanjiannya? Benar, kamu sudah tanda tangan. Tapi aku tak pernah bilang, setelah kamu tanda tangan, aku akan melepaskanmu. Tanda tangan itu hanya untuk melihat sikapmu. Sekarang baru saatnya kau menebus dosamu. Kamu mau aku apa lagi? Mulai sekarang, kamu tak kenal Dewi Lestari. Semua yang terjadi hari ini, itu semua perampokan rumahnya dan penganiayaan. Setelah dia mencuri kartu bank, dia ketahuan kamu. Lalu, dia menendang alat vitalmu sampai hancur. Apa? Dewi Lestari merampok, lalu sengaja melukaimu. Kamu mau aku memfitnahnya? Menurutmu gimana? Terserah. Kalau kamu tak mau disebut selingkuh, lakukan saja. Bukankah kalian cinta setia? Memangnya dia tak mau menanggung ini? Dia bisa dipenjara. Terus kenapa? Kenapa? Sampai sekarang, kamu masih mau belain si Jalang itu? Aku pikirkan dulu. Pikirkan. Dengar ya, Aditya, kamu tak berhak berpikir. Atau kamu tanda tangan perjanjian ini. Lakukan saja. Kalau tidak, tunggu sampai orang tuamu datang. Kita akan bahas baik-baik soal kamu selingkuh dan bagaimana nasibmu. Kita harus bahas masalahmu ini. Kamu selingkuh dan harus pergi tanpa apa-apa. Harus bagaimana? Jangan, aku setuju. Jangan kasih tahu mereka. Dia lolos. Tak apa, biarkan saja. Yang penting tak ada yang terluka. Lihat ini pisau yang dia lempar tadi kan? Apa? Ternyata ada pisau. Cepat lapor polisi, dia perampok berpisau. Kalian lapor polisi dulu. Jaga saja tempat kejadiannya. Aku pulang dulu, lihat keadaan di rumah. Baik, cepat pulang lihat. Semoga tak ada apa-apa. Baik. Halo, mau lapor polisi? Ulangi sekarang. Lukaku disebabkan Dewi Lestari saat merampok. Lalu, kartu yang kuberi? Apa dia yang ambil? Iya, tapi aku akan cari cara agar dia kembalikan. Tidak perlu. Aku akan simpan kartu itu untuk membunuhnya. Nona Putri, Tak apa, lanjutkan. dia tak tertangkap, dia kabur. Tak apa, kabur pun lebih baik. Tapi karena panik, dia jatuhkan sesuatu. Apa itu? Pisau buah. Bagus, aku khawatir dia tak mati bersih. Baguslah. Putri, kamu sungguh tak peduli lagi. Harus habisi dia. Kenapa? Tak tega. Enggak. Kulihat kamu tak tega. Tunggu teleponnya selesai. Lihat saja nasibmu. Putri, kami sudah sampai. Kamu di mana? Bu, ada masalah. Kami turun sekarang. Sudah ada. Kamu kan tak tega. Kalau begitu, di depan ayah dan ibumu, juga adikmu, di depan seluruh keluargamu, bilang pada mereka, bagaimana kamu selingkuh, dan bagaimana kamu berencana membunuh istri. Jangan, aku nggak mau. Aku mohon. Terlambat. Kamu janji, takkan bilang. Tuan Rama, tolong bawa dia turun. Jangan. Tuan Pratama. Aku mau. Ayo, aku nggak mau. Bukannya kita mau makan bersama? Kok nggak ada yang siap-siap? Iya, kok nggak ada orangnya? Tunggu sebentar. Tunggu kakak iparmu turun. Baru tahu apa yang terjadi. Benar. Putri. Kakak. Papa, Mama, lihat anak kesayangan kalian. Putri, apa maksudmu? Iya, ada apa? Biar anak kalian sendiri yang bilang. Aditya. Nah. Kak, kenapa? Ada apa ini?
Nak, luka di wajahmu dan luka di bawah ini, sebenarnya ada apa ini? Papa, Mama, aku dirampok dan kuhilangkan kesuburan. Setelah Aditya tanda tangan perjanjian cerai tanpa harta, aku suruh dia berbohong sendiri, menuduh Dewi Lestari. Hanya dengan cara ini, kita baru benar-benar aman. Nanti, kalau dia mau mengubah pernyataannya, dia takkan punya kesempatan. Karena dia sendiri yang menuduh Dewi Lestari. Ucapan sendiri, dia takkan bisa membantah. Kak, siapa bajingan yang melakukannya? Akan kubunuh dia. Mulai sekarang, kamu tak kenal Dewi Lestari. Semua yang terjadi hari ini, itu perampokan rumahnya, dan sengaja melukaimu. Setelah mencuri kartu bank, dia ketahuan kamu. Lalu, dia menendang alat vitalmu sampai hancur. Apa? Dewi Lestari merampok, lalu sengaja melukaimu. Kamu mau aku memfitnahnya? Terserah kamu mau mikir apa. Kalau kamu tak mau dikenal sebagai pelakor, lakukan saja perintahku. Bukankah kalian cinta setia? Memangnya dia tak mau menanggung ini. Hari ini, aku pasti akan membuat kalian, pasangan brengsek ini, terhina selamanya. Nak, kenapa diam saja? Biar ayah, ibumu, dan adikmu serta semua teman dan kerabatmu tahu semua. Aditya, bilanglah. Aditya, sebenarnya kamu bajingan macam apa? Kak bicara dong. Aku nggak tahu. Seorang pria hitam berkerudung mengancamku pakai pisau. Dia minta kartu bankku. Aku sudah turuti. Tapi tetap saja ditendang sampai hancur. Apa? Ma. Nak. Aditya, Kak. Nak. Aku minta maaf. Uang Putri untuk Rizky, 2 miliar lebih juga direbutnya. Uang? Uangnya juga direbut? Iya, 2 miliar lebihnya hilang. Itu uang Putri untuk bayar cicilanmu. Ini salahku. Ini semua salahku. Nak, sayang, kok bisa salahkan kamu? Ini sama sekali bukan salahmu. Iya, Aditya. Ini bukan salahmu. Putri, jangan karena ini salahkan Aditya ya. Ini sama sekali bukan salah Aditya. Kalau mau salahkan si manis itu. Aditya juga korban. Iya, Aditya kami, bahkan kemampuan untuk punya anak sudah hilang. Kok masih bisa salahkan dia? Aditya, benar begitu? Tentu. Dia mengancamku pakai pisau, minta aku serahkan kartu. Kalau enggak, dia akan lumpuhkan aku. Uangmu untuk Rizky, 2 miliar lebih direbutnya. Aditya, pikirkan baik-baik. Kau harus tanggung jawab. Putri, Aditya sudah begini. Gak dihitung, gak menenangkannya. Kok malah curiga? Iya kak, kejadian begini kok salahkan kakak? Kalau mau salahkan si manis yang merampok. Pa, Ma, iya. Aku tak seharusnya salahkan Aditya. Tapi aku dengar dari orang lain, Aditya di luar punya wanita lain. 2 miliar untuk Rizky. Juga dia yang kasih ke orang lain. Kak, ini benar atau tidak? Aku enggak. Mana mungkin aku kasih uang ke orang lain. Aku dipaksa. Aku bahkan... Putri, sebenarnya kamu mau apa? Aditya, aku harap kamu bicara yang benar. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Cukup, Aditya bilang itu perampokan. Berarti itu pasti perampokan. Itu anakku. Aku tahu dia baik-baik saja. Dia tidak mungkin melakukan hal yang hanya dilakukan binatang. Iya kak, keluarga kami kan keluarga terpelajar. Kakakku nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Putri, anakku dirampok. Parah sudah lukanya. Mungkin nanti dia tak bisa melanjutkan keturunan. Kamu kan istrinya. Harusnya kamu mengerti dia, menghiburnya. Kok kamu malah menyalahkannya? Putri, kok kamu tega begitu padanya? Pa, Ma, jangan salahkan dia. Semua salahku. Aku tak bisa menangkap bajingan itu. Aku tak bisa menjaga uang kita. Jangan belain dia. Putri, hari ini minta maaf pada Aditya. Kalau tidak, ini belum selesai. Aditya, kami juga korban terbesar. Anak kami yang korban sejatinya. Maaf, Pak, Mah. Aku terlalu gegabah. Rama, lain kali, kalau belum pasti, jangan sebar rumor. Hari ini suamiku dirampok. Apa? Kamu ini pelayang.
Katanya anakku selingkuh. Beraninya kamu sebar rumor. Kalau anakku selingkuh, aku mati di sini. Jangan ngawur. Ma, Tapi, cukup. Nggak ada tapi. Suamiku nggak selingkuh. Soal ini selesai. Tapi setelah Aditya memfitnah Dewi Lestari, aku akan balik bilang dia selingkuh. Tapi kamu harus jadi kambing hitam. Bukannya kamu sudah memaksanya mengaku dirampok? Tujuannya sudah tercapai. Kenapa masih mau membahas selingkuhannya? Karena setelah Dewi Lestari dihukum mati dan dieksekusi, giliran Aditya. Karena dia sendiri takut selingkuhannya terbongkar, lalu memfitnah Dewi Lestari sampai membuatnya mati. Ini memang rencana yang bagus. Aditya, aku salah percaya orang lain. Aku salah menilaimu. Ini salahku. Aku minta maaf. gak apa-apa. Cepat kasih tahu kami. Bagaimana si pencuri itu pergi? Dari mana? Dia dengar suara, lalu kabur dari jendela. Sepertinya dia pergi dari jendela. Cepat lapor polisi. Di kartu itu ada 2 juta lebih. Itu untuk Rizky, untuk bayar cicilan rumah. Itu jangan sampai hilang. Ya, cepat lapor polisi. Cepat lapor polisi, cepat lapor polisi. Iya, yang terpenting sekarang, tangkap bajingan itu dan kembalikan uangnya. Iya, Dasar bajingan. Harus kubuat dia mati sengsara. iya, harus kubuat dia mati sengsara. Di sini. Rumah dia. Sekarang gimana? Kalian petugas apa sih? Rumah kakakku dirampok 2 miliar lebih. Dia juga diancam pisau di leher. Bahkan alat vitalnya rusak. Kalian tahu nggak? Tenang. Apa? Lapor, Kecamatan Surya, Villa Melati 88, kejahatan perampokan. Statusnya dinaikkan menjadi kasus berat, S. Kasus berat. Tersangka bersenjata, merampok lebih dari 1 miliar, dan korban terkena luka berat, minta bantuan tambahan. Cepat selesaikan. Kapten, ini data tersangka. Tenang, dia pasti akan ditangkap. Pak polisi, gimana? Berdasarkan CCTV kompleks, kita sudah mengidentifikasi tersangka. Saya mau konfirmasi dulu. Sebelumnya, apa kalian kenal dia? Gak kenal. Oh iya, lalu kamu? Aku kenal dia. Sepertinya pernah ketemu. Minggu lalu, aku dan suamiku di salon kecantikan bawah rumah kami saat berlayanan. Dia kerja di sana. Aku ingat waktu itu, di depan dia, aku bilang ke suamiku, aku punya tabungan 2 juta. Dan di depan dia, aku kasih kartu ini ke suamiku. Pasti waktu itu. Iya, pasti waktu itu. Dia mengincar keluarga kami. Bener kan, Aditya? Aku lupa satu hal. Bukannya kamu bilang adikmu gak kerja lagi? Pinjaman rumahnya kan masih ada 2 miliar lebih. Kebetulan aku dapat sisa proyek, pas 2 miliar. Nih, untuk adikmu. Ini ternyata dari waktu itu kamu sudah merencanakannya. Iya. Aku ingat, itu dia. Cepat, blokir salon ini. Tangkap tersangka. Dari CCTV terlihat saat kalian mengeluarkan kartu, tersangka sangat emosional. Dan setelah kalian keluar, dia masih mengikuti kalian beberapa saat. Jadi, terlihat dia memiliki motif kejahatan. Ini bukan cuma motif kejahatan, tapi sudah jelas-jelas. Dia jelas-jelas mengincar kita. Kakak, kok bisa di depan orang lain kamu begitu? Ini jelas-jelas pamer harta. Putri, harta jangan pamer, nak. Bu, aku gak mikir panjang waktu itu. Gak nyangka jadi begini. Sudah, hal ini sudah terjadi. Yang terpenting sekarang cari tersangka dan kembalikan uangnya. Semua, tersangka sudah teridentifikasi. Tangkap dia di seluruh kota. Hampir ketahuan si tua bangka itu. Lain kali ke rumah bisa repot. Lagian gak rugi juga. 2 miliar loh. Itu bukan uang sedikit. Anggap saja kompensasi karena ketakutan. Ambil 100 juta dulu buat beli tas kesukaanku. Mau apa?
siapa? Jangan gerak. Kalian siapa? Kalian mau apa? Kembalikan kartuku. Dengar ya, ini perampokan. Aku laporin kalian. Dewi Lestari, kamu diduga merampok rumah dan penganiayaan. Kamu ditangkap. Jalan. Bukan aku. Aditya, hari ini semua tergantung padamu. Kamu janganlah lemah lembut. Jangan lepaskan wanita itu. Semua yang dia perbuat padamu, katakan semua kejahatannya. Iya kak, jangan lemah lembut. Katakan apa adanya. Semakin besar, semakin bagus. Harus buat binatang ini membayar mahal. Hukum mati binatang ini. Dan 2 miliar itu harus ditarik kembali. Benar, selain itu harus minta ganti rugi. Ganti rugi psikologis. Tadi malam aku dan ayahmu sudah cari tahu. Untuk kasus seperti ini, kita bisa minta pelakunya untuk ganti rugi tambahan. Iya kak, minta yang banyak-banyak. Minta yang lebih banyak. Biar si tak tahu malu itu dihukum mati. Ambil semua uangnya. Rizky benar, hukum mati dia. Setelah dia mati, kita tarik kembali semua uangnya. Nanti semua uangnya untuk Rizky. Rizky selama ini juga sudah capek. Bayar cicilan rumah dan juga biaya hidup. Kita sebagai kakak dan kakak ipar harus membantunya. Kakak ipar, jangan dibilang begitu. Melayani kakak dan kakak ipar tidak ada beban. Sri, tante, kok kesini? Kami dengar anakmu Aditya kenapa-kenapa. Kami kesini mau lihat gimana nasib si binatang itu. Bagian itu sudah rusak. Gimana mau hidup nanti? Keterlaluan. Betul. Kami kesini cuma mau lihat gimana nasib pelakunya. Soal anakmu itu, semua warga di sini sudah tahu. Kami cuma khawatir, mau lihat-lihat, tunggu kabar. Sri, keluargamu ada masalah besar. Kok nggak bilang-bilang? Untungnya menantumu sudah bilang. Menantumu bilang. Kalau enggak, kami para tetangga nggak akan tahu. Papa, Mama, Aditya. Soal kejadian ini, aku takut ada yang sebar gosip. Makanya, aku ajak semua tetangga datang ke sini. Setelah mereka lihat proses sidang ini, mereka akan tahu kalau Aditya yang jadi korban. Nanti, takkan ada lagi yang nekat sebar gosip. Kamu setuju kan, Aditya? Iya. Tenang saja, Aditya nggak apa-apa. Yang penting dia sudah ditangkap. Dia harus membayarnya. Iya, nggak apa-apa. Tenang, Bu. Kita kan korban. Gak usah takut. Iya bu, lagian kakakku kan korban. Biar para tante ini saksikan bersama. Cukup, ayo cepat. Itu dia. Gak nyangka dia begitu. Kelihatan gak baik. Dasar orang. Aditya, cepat bilang mereka, aku nggak merampok. Aku juga nggak sengaja melukaimu. Hubungan kita itu kan atas kemauanmu. Masih saja mengelak. Dan kartu itu juga kamu sendiri yang kasih. Cepat bilang. Diam kamu. Dasar binatang. Kau melumpuhkan anakku, masih mau memfitnahnya. Aku enggak. Harap tenang. Harap tenang, terdakwa jangan campur. Plaintiff, silakan. Plaintiff, silakan ceritakan malam itu kejadiannya. Malam itu aku pulang. Langsung kuperangkap oleh orang hitam berkerudung. Kamu siapa? Kartunya, kartu banknya. Kartu apa? Kartu bank apa? Kartu yang istrimu kasih itu, isinya 2 miliar. Jangan kira aku nggak tahu. Cepat kasih, kalau nggak aku bunuh kau. Tenanglah ya. Kartu di kamar di atas. Aku antar. Bilang mau ambil kartu di kamar. Dia menendang bagian bawahku dengan keras. Kamu mau apa lagi? Pria memang. Lebih baik ku buat kau cacat. Kok bisa begini? Masih anak-anak kok tega banget. Aditya, jangan bohong lagi. Aditya, kau tipu aku. Aditya, jangan bohong. Jelas-jelas kamu yang mau tidur denganku. Dasar brengsek. Tenang, yang terluka. Apa Anda masih ada tambahan? Enggak ada. Ada. Yang mulia, saya sangat menyarankan hukum mati dia. Benar, hukum mati dia. Eksekusi langsung. Hukum mati! Hukum mati! Tenang, jadi Dewi atas perampokan rumah terbukti bersalah. Bersalah atas penganiayaan
terbukti bersalah. Atas kasus ini pengadilan memutuskan terdakwa Dewi Lestari bersenjata tajam merampok harta 2 miliar rupiah, nilainya sangat besar. Sengaja melukai orang lain, menimbulkan luka parah. Atas semua kejahatannya, Dewi Lestari dijatuhi hukuman mati. Eksekusi langsung. Bagus. Benar, Aditya. Ya hantu, aku tak akan melepaskanmu. Aditya, walaupun jadi hantu, aku tak akan melepaskanmu. Bagus, Aditya. Selamat, kamu telah menyingkirkan sampah. Bu Putri, Dewi Lestari sudah dihukum mati. Karena dia yatim piatu, kremasinya tak ada yang ambil. Kalau begitu, ambil saja. Kremasinya tak diambil, memang kasihan. Setelah kau ambil, buang saja ke tong sampah, biar kembali ke asalnya. Sepertinya tidak baik. Aku cuma bercanda, simpan saja. Nanti akan berguna untuk melawan Aditya. Baik. Apa maksudmu? Kenapa kirim aku ini? Malah suruh aku tanda tangan. Maksud apa? Surat cerai? Tentu saja untuk bercerai. Aku mau apa lagi? Cerai? Bukannya kamu bilang kalau aku bantu kamu menjebak Dewi Lestari? Kamu tak akan bilang ini ke siapapun. Pertama, aku tidak pernah mengungkapkan ini. Aku hanya mau bercerai. Kedua, jaga ucapanmu. Aku tidak pernah minta kamu membantu menjebak Dewi Lestari. Kamu sendiri yang mau menjebaknya. Lagi pula, malam itu aku di depan orang tuamu pun sudah tanya kamu. Kamu sendiri yang bilang Dewi Lestari merampok rumah dan melukaimu, kan? Dasar jalang! Aku memang jalang. Siapa sih brengseknya? Kamu yang selingkuh. Takut ketahuan sampai mengarang kebohongan untuk membunuh selingkuhanmu. Jadi, siapa yang lebih brengsek? Omong kosong. Jelas-jelas kamu yang memaksaku. Jangan fitnah aku. Tanda tangani surat cerai ini. Segera. Aku tak mau buang waktu untuk binatang sepertimu. Aku takkan tanda tangan. Aku sudah turuti maumu. Kenapa mau cerai dariku? Nggak mau tanda tangan ya? Baiklah, nanti aku suruh pengacaraku datang ke rumahmu untuk ditandatangani. Tuan Rama, ayo pergi. Cahaya, jangan pergi. Aku sudah turuti maumu. Kamu nggak boleh begini sama aku. Aditya, aku tak pernah menyuruhmu untuk melakukan apapun. Yang memfitnah Dewi Lestari di pengadilan, itu kamu. Yang bilang dia merampok, juga kamu. Itu tak ada hubungannya denganku. Kalau kamu masih mau menggangguku, aku akan ungkapkan kebenarannya ke seluruh dunia. Untuk selingkuhanmu, akan kubersihkan namanya. Kamu gila. Kalau kamu begini, kamu juga akan kena imbasnya. Kenapa aku harus kena imbasnya? Di pengadilan, yang memfitnah Dewi Lestari itu kamu. Yang bilang dia merampok, juga kamu. Kamu sendiri yang selingkuh, takut ketahuan. Aku juga korban. Tuan Rama, ayo pergi. Putri! Dasar wanita jahat. Tuan Pratama, ini surat cerai dari Nona Putri. Silakan dibaca. Jika tidak ada masalah, silakan tanda tangan. Apa? Dia mau cerai dari anakku? Enggak, aku enggak setuju. Kak, ada apa ini? Putri dan Aditya ya sudah sepakat untuk bercerai. Aditya tak dapat apa-apa. Apa-apaan ini? Anakku enggak akan tanda tangan surat ini, apalagi tak dapat apa-apa. Pasti dia pikir Aditya kita sudah cacat, sudah tak berguna, jadi tak mau bersamanya lagi. Aku cari dia sekarang. Anakku tak boleh ditindas. Yo. Jangan cari, aku di sini. Kenapa kamu mau cerai dari anakku? Karena dia selingkuh. Ngomong apa sih? Mana mungkin anakku selingkuh? Putri, Aditya selalu baik padamu. Berapa tahun dia memanjakanmu? Kenapa kamu tega begitu padanya? Berantem dengannya saja sudah cukup. Malah kamu memfitnahnya selingkuh. Aku memfitnahnya? Iya, kamu yang memfitnah.
Kamu bukan cuma memfitnah kakakku, kamu juga bohongi aku. Kamu bilang akan kasih aku 2 miliar, tapi sampai sekarang belum juga. Aku jadi nggak mau cari kerja. Angsuran rumahku sampai telat. Angsuranmu telat, salahku juga. Kenapa nggak cari kerja untuk bayar angsuran? Kalau bukan salahmu, siapa lagi? Kamu kan bilang akan bayar angsuranku, makanya aku nggak buru-buru cari kerja. Aku bayar angsurannya. Kamu jadi nggak cari kerja. Mau pakai uangku untuk pensiun? Jadi aku bayar angsurannya, atau aku yang bayar utangnya? Nggak peduli, kamu kan kakak iparku. Kamu harus kasih aku uang. Aku kakak ipar, harus kasih kamu uang. Gak tahu malu. Mobilmu, termasuk DP rumahmu, semua aku yang kasih. Ibumu di sana. Aku bukan ibumu. Kak, kok kamu diam saja? Dia mau ceraiin kamu. Putri, harus sekejam ini. Aku kejam. Kamu yang selingkuh. Brengsek. Berani bilang aku kejam. Dengar ya, kalau pintar, surat cerai ini tanda tangani. Kalau enggak, kamu sekeluarga akan menyesal. Putri Cahaya, cukup. Aditya itu suamimu, aku mertuamu. Lihat dirimu, sikapmu seperti apa ini? Mertua, keluarga kalian sepertinya belum sadar situasi sekarang. Apa aku harus membongkar semuanya, menunjukkan kebenarannya, baru kalian mau mengalah? Baiklah, keluarkan kebenarannya. Aku mau lihat apa yang bisa kamu keluarkan. Ayah, aku teken. Aku teken ya. Jangan teken. Ini perjanjian cerai tanpa hak. Kalau kamu teken, kamu tak dapat apa-apa. Untuk klarifikasi, perjanjian cerai tanpa hak itu sudah ditandatangani. Syaratnya, jika Bu Putri bercerai, maka Bapak Aditya akan cerai tanpa hak. Apa? Kamu cuma pengacara kecil. Kamu mau mengancamku. Anakku tidak mungkin menandatangani perjanjian ini. Benar, kakakku tak mungkin teken perjanjian ini. Kenapa tidak mungkin? Kalau dia tidak teken, gimana aku bisa bantu dia menyembunyikan perselingkuhannya? Nak, sebenarnya ada apa ini? Cepat bilang ibu, kamu beneran teken perjanjian ini? Iya, cepat bilang. Sudah begini masih mau sembunyiin dari kami. Aku teken. Kamu beneran teken? Kak, kamu gila. Kok bisa teken perjanjian ini? Kalau teken perjanjian cerai, kamu nggak dapat apa-apa. Dasar anak durhaka. Kamu mikir apa sih? Memangnya ini bisa asal teken? Biar aku jelaskan kenapa dia teken. Karena dia selingkuh, khianati istri dan keluarga. Binatang, aku yang tahu. Dia mohon dimaafkan, jangan sebar. Makanya dia teken. Anakku, kamu benar melakukan hal itu? Ayah, jangan tanya lagi. Aku salah, aku benar-benar salah. Anakku, kok kamu bisa melakukan hal seperti ini? Kok kamu tega sama Putri Cahaya? Kak, gimana? Sekarang bisa teken kan? Enggak teken. Putri Cahaya, walau anakku selingkuh, walau dia salah padamu, dia nggak boleh pulang tangan kosong. Kalau mau, kurangi saja bagian hartanya. Iya, kalau mau, kurangi saja bagian hartanya. Kurangi saja bagian hartanya. Aku takkan kasih kalian sepeser pun. Putri, walau anak kami salah padamu, tapi dia bersamamu 8 tahun. Kamu nggak bisa begitu, nggak ada rasa kan? Rasa. Waktu dia selingkuh, apa dia memikirkan hubungan kita? Dia dan wanita itu, saat merencanakan membunuhku, apa dia memikirkan hubungan? Sekarang bicara soal rasa, mimpi saja. Apa? Dia mau membunuhmu? Sekarang aku berubah pikiran. Aku tak hanya mau kau pulang tangan kosong. Yang kubeli untukmu, termasuk uang muka untukmu. Juga untuk kalian berdua, rumah ini yang kubeli, semua akan kurebut kembali. Pengacara Hadi. Nona Putri. Yang saya berikan untuk Rizky Pratama. Uang DP rumah dan mobil. Semua buktinya masih ada. Termasuk dia juga pernah menulis surat utang. Dengan bukti-bukti ini, apa kita bisa menang? Nona Putri, Anda tenang saja. Dengan bukti-bukti ini, saya pasti akan mengembalikan semuanya tanpa kurang sepeser pun. Baik, siapkan surat tuntutan sekarang. Gugat mereka. Kak, cepat bujuk kakak ipar. Dia gila. Dia mau ambil kembali semua yang dulu dia kasih. Rizky. Ayah, aku mohon. Itu jangan dikasih ke kakak ipar. Kalau dikasih, Fitri akan minta cerai. Putri Cahaya, apa kamu sungguh mau berbuat sekejam ini? Apa kamu sungguh mau bermusuhan dengan keluarga kami? Ini sekejam itu. Aku bahkan belum sebutkan ke tetangga-tetangga, biar semua tahu apa sifat aslinya.
Aku sudah sangat baik. Kamu tahu nggak? Aku... Apalagi, dia bahkan menjebak selingkuhannya sebagai perampok, dihukum mati. Jalannya belum juga dingin. Apa? Anakku, kok bisa kamu berbuat bodoh begini? Bu. Sri, kamu nggak apa-apa? Bu. Pikirkan baik-baik. Kalau aku sebutkan ke orang lain, kalaupun bukan mati, dia juga akan dihukum 10 tahun penjara, kan? Putri, cukup. Baik, aku tekan. Kalau dari tadi begini, aku nggak akan bilang banyak, pengacara Hadi. Sisanya serahkan pada Anda. Ingat, haruslah Anda kembalikan semua yang pernah saya berikan. Kembalikan semuanya. Nona Putri, tugas yang Anda berikan sudah selesai semua. Uang yang berhasil saya peroleh, ada utang 3 miliar, 1 properti, dan 1 mobil Mercedes. Kerja bagus. Ini untukmu. Untuk saya? Saya tak tertarik mobil bekas. Coba saja. Terima kasih, Nona Putri. Terima kasih. Nona Putri, akhirnya Anda masih lemah hati. Lemah hati? Mana ada saya lemah hati? Anda tak teruskan melawan mantan suami, cuma menagih utang lalu membiarkannya. Kukira Anda akan seperti melawan Dewi Lestari dan akan habis-habisan dengan mantan suami. Anda salah paham. Saya hanya tak mau anak saya merasa orang yang menghabiskan ayahnya adalah saya. Bukan saya. Lalu siapa lagi? Kamu. Saya. Benar. Bagian kedua rencananya. Kamu yang akan mengungkap Aditya Pratama soal fitnahnya pada Dewi. Buktinya dan datanya sudah saya siapkan untukmu. Halo, saya mau lapor. Pak Rama, tak kusangka 3 tahun tak jumpa, kamu sudah dari seorang ayah tunggal menjadi pengusaha sukses. Selamat ya. Berkat investasi Nona Putri, aku jadi seperti ini. Oh ya. Ini produk baru dari perusahaan saya. Coba lihat, apa tertarik? Brengsek. Kak, kamu yakin mau begini? Kamu kan masih bebas bersyarat, cuma izin pulang, belum bebas total. Kalau kamu ketahuan, bukan cuma di penjara 5 tahun. Adik, 3 tahun di penjara aku belajar satu hal. Kalau tak kejam, tak akan bertahan. Sekarang aku tak akan seperti dulu lagi, tak akan ragu lagi. Lalu mau gimana? Aku mau sekali aja ambil kembali semua yang seharusnya milikku. Kamu punya cara apa? Lihat ini. Ini apa? Ini dari penjara. Seorang ahli ramuan gairah menjualnya diam-diam. Khasiat puluhan kali lipat dari ramuan biak. Asal masukkan ini, diam-diam ke gelas si putri itu. Apapun, cuma tinggal bilang saja. Hebat. Sudah kulihat proyeknya, bisa investasi. Begini saja, aku traktir makan, kita bahas lebih lanjut. Baiklah. Biarkan mereka. Kita lihat saja mau apa mereka. Ayo. Maaf, anggur merah kami ini umurnya agak tua. Harus dioksidasi dulu baru diminum. Apakah mau dibuka sekarang? Buka saja. Kalian? Aku menderita selama 3 tahun. Sedangkan kalian malah mesra-mesraan. Hari ini, aku akan membalas dendam. Pak Rama, apa rencana perusahaan selanjutnya? Aku mau cari dana dulu. Ubah skala dulu. Jaga pasar. Mau aku investasi lagi? Kau. Maaf. Kenapa pelayan kalian begini? Kalau nggak bisa, ganti. Maaf. Manis, sayang. Berani bicara begitu padaku. Aku lapin sekarang. Kalian
Setelah minum anggur yang sudah kusiapkan, mati saja. Silakan, anggurnya sudah siap. Silakan. Tunggu. Halo, ada yang bisa saya bantu? Anggur merah premium biasanya dituai oleh ahli anggur terlebih dahulu. Biar ahli anggur bisa mengatur waktunya. Restoran kalian, jangan-jangan tidak tahu hal seprofesional ini ya? Kak, gimana nih? Oh, dulu restoran kami memiliki aturan itu. Tapi baru-baru ini ada yang komplain, jadi sekarang berubah. Ahli anggur tak boleh cicipi. Iya, ada yang komplain, makanya berubah. Tapi kami takkan komplain. Kami hanya tak mau menyia-nyiakan anggur bagus. Kalian tetap saja lakukan seperti biasa. Tapi gajinya bakal potong. Ini tip untuk kalian. Harusnya lebih banyak dari potongan kalian. Lakukan seperti biasa. Tadi, saat aku baru masuk ke sini, aku lihat tidak ada pelayan yang pakai masker. Hanya kalian yang pakai. Kalian kerja sambil sakit atau... Para tamu, kalian tidak tahu. Baru-baru ini saya kena kanker paru-paru. Tua 70 tahun dan anak 10 tahun. Saya mati tak apa. Tapi istri dan anak saya, gimana nasib mereka? Semua yang saya lakukan untuk keluargaku. Saya pakai masker karena takut batuk darah terlihat orang. Kak, aktormu hebat banget. Demi bisa bangkit lagi, kamu sungguh berjuang. Para pelanggan, aku mohon, tolong jangan sulitkan aku yang sakit ini. Sekarang aku hanya ingin bekerja dengan baik selagi aku masih bisa bergerak untuk ibuku dan anakku, biar ada uang saku. Para pelanggan, kasihanilah dia. Kumohon, 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 kumohon. Baik. Saya dan Direktur Putri juga bukan orang yang tidak berhati. Karena nasibmu begitu kasihan, kita tak akan mempersoalkan hal-hal kecil ini. Terima kasih atas pengertiannya. Terima kasih atas pengertiannya. Kalian berdua, minum saja dulu. Nanti minumannya jadi tidak enak. Yuk. Yuk. Tubuhku, kenapa rasanya nggak enak? Aku juga, badanku panas. Jangan-jangan minuman ini ada masalah. Putri Cahaya. Dasar wanita, aku berakting setengah mati. Akhirnya kau tertipu. Aditya Pratama, bukannya kamu di penjara? Kok bisa keluar? Beraninya kau muncul di depan kami berdua. Aku keluar hanya untuk balas dendam. 3 tahun lalu, semua yang kau perbuat padaku, kini akan kubalas 10 kali lipat. Dan kau, pria rendahan, kamu juga tak akan kulepaskan. Putri, anggur yang kamu minum barusan bersama pria rendahan ini, sudah kami berdua campur obat bius. Nanti saat obatnya mulai bekerja, itulah saat reputasimu hancur. Wanita, kalau kamu tak mau, nanti saat obatnya mulai bekerja, gambar kamu memohon untuk dinodai di postingku di internet dan reputasimu hancur. Cepat teken kontraknya, transfer saham grupnya semua padaku. Jangan Wanita, kamu tak berhak bilang tidak padaku. Jangan sentuh Putri. Iya. Rama Santoso, jangan pikir kamu bisa lepas. Setelah aku selesaikan Putri, kamu akan kusambung agar tak bisa sentuh wanita. Biar mati kelaparan, akan kubuat kau mati karena hawa nafsu. Jalang, teken atau tidak? Kalau tak mau, akan kurekam. Aku teken. Berhasil, Kak. Semua milikku akhirnya kembali padaku. Kak, selamat atas kemenanganmu. Ayo kita bersulang, yuk. Kak, kenapa anggurnya aneh? Iya, aku juga merasakan badanku panas sekali. Jangan-jangan... Tentu saja karena yang kalian minum adalah anggur yang kalian racunkan.
Apa? Untung Direktur Putri suruh aku pura-pura bodoh ikut akting kalian. Aku kira bisa lihat pertunjukan hebat, tapi tak kusangka jebakan kalian sungguh payah sekali. Kapan kalian menukar minumannya? Tentu saja saat kamu akting tadi. Para pelanggan, aku mohon, tolong jangan sulitkan aku yang sakit ini. Aku hanya ingin bekerja dengan baik selagi aku masih bisa bergerak. Untuk ibuku dan anakku, biar ada uang saku. Para pelanggan, tolong kasihanilah dia. Kumohon. Kumohon, tolonglah kami. Kumohon. Kalian malah menjebakku. Aku hanya membalasmu dengan caramu sendiri. Biar kamu rasakan akibatnya. Aditya, bukannya tadi kamu mau aku merasakan akibat obat bius? Mati karena hawa nafsu. Sekarang kamu yang merasakannya. Gimana? Kak, kok panas banget, Kak? Bajingan, aku kakakmu. Gak apa-apa, Putri. Kamu sudah teken kontraknya. Meskipun hari ini aku dijebak kalian, tapi pemenangnya tetap aku. Lihat baik-baik. Apa yang kutelpon? Apa maksudmu? Kamu mainin aku. Memang kamu yang kulemain, Aditya Pratama. Perjanjian ini tidak akan pernah berlaku. Dan kamu baru saja menjebakku, meracuniku, memaksaku, dan menekan aku. Semua itu kurekam, di rekaman HP-ku. Kali ini, aku tak akan membiarkanmu di penjara 3-5 tahun begitu saja. Aku akan membuatmu mati di penjara. Jalang, dasar kejam. Kakak, aku dibawa kakakku. Dia paksa aku menjebakmu, bukan salahku. Rizky, kita kan saudara kandung. Kamu tega menjualku. Kak, kamu masuk penjara tak apa. Aku kan satu-satunya pewaris. Aku tak boleh kenapa-kenapa. Rizky, terima akibatnya. Kamu kan kaki tangannya, juga tak akan lolos. Jalang, kamu punya pasukan tersembunyi. Aditya, kamu bodoh. Tapi aku, Cahaya, tak setega kamu. Bawa Aditya dan adiknya ke kantor polisi. Segera proses. Sayang, aku salah. Jangan biarkan aku mati di penjara, sayang. Jadi katakan, kamu salah di mana? Aku seharusnya setia, baik pada kamu dan anak. Aku tak seharusnya terpengaruh oleh Dewi Lestari dan terpesona. Kak, kakakku hanya tersesat. Maafkan saja dia. Kawin lagi saja. Sayang, aku sudah bertobat. Aku salah. Kita kawin lagi, sayang. Aditya, kalau sebelum sidang kamu bilang ini padaku, mungkin aku masih percaya. Tapi sekarang, karena gagal menjebakku, kamu baru bilang ini demi dimaafkan. Kamu gak merasa ini konyol dan munafik? Aditya, aku dan anakku seumur hidup tak akan pernah memaafkanmu. Jangan harap. Putri, kamu kan mantanku. Kamu gak tahu kalau suami istri itu punya ikatan. Aku cuma tahu, hidupku tanpa kamu adalah hari yang indah. Seret dia. Putri, dasar wanita jahat mau membunuh suamimu. Kutumpahkan kutukanku padamu. Bu Putri, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Aditya, dasar binatang. Akhirnya gak bisa ganggu kamu lagi. Bu Putri, kamu bebas. Ya, aku bebas. Aku dan anakku akhirnya bisa mulai hidup baru.